Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sapa kita semuanya Shalom. Pada kesempatan ini lewat channel Sony Waru Tetap Belajar, kembali kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, mari kita persiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Renungan kita pada kesempatan ini terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh adalah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini yaitu hidup dalam roh. Firman Tuhan yang telah kita baca ditulis oleh seorang Rasul Paulus sekitar tahun 57. Dalam nats ini menggambarkan perbedaan kehidupan manusia antara orang yang dikuasai kedagingan dengan yang dipenuhi dan dibenarkan oleh Roh Kudus sebagai kehidupan. Lewat tema hidup dalam roh, kita bisa mendapatkan beberapa ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam roh adalah menjauhi perbuatan kedagingan. Ayatnya yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Paulus menasihatkan bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bahwa manusia cenderung hidup secara badani, tetapi mati dalam roh. Mereka hidup tetapi tidak memancarkan kehidupan. Mereka memiliki nyawa tetapi tidak mampu mengembuskan kata damai, kasih, kebenaran, persatuan dan kesatuan. Mereka terlihat sehat secara jasmani, tetapi jiwa dan hatinya bebal dan beku melakukan kehendak roh. Mereka terlihat bebas beraktivitas, tetapi tidak satu pun tindakan dan perbuatannya melahirkan kebajikan terhadap kepentingan orang banyak. Begitulah bila roh tidak menghinggapi manusia. Dia hanya larut dan dikendalikan oleh keinginan daging semata. Bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porang, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus berkata, jauhilah perbuatan ini agar bisa hidup di dalam roh, karena hanya dengan roh yang bisa membuat manusia hidup dan benar. Ciri yang kedua, yaitu orang yang hidup dalam roh adalah Yesus ada di dalam hatinya. Ayatnya yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Langkah pertama, Yesus ada di dalam hati adalah menerima Kristus sebagai juru selamat. Setelah menerima Kristus, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Iman kita harus terus berakar di dalam Kristus. Dan seluruh keyakinan kita juga harus dibangun di atas Kristus. Buah kehidupan yang dihasilkan oleh orang yang melekat pada Yesus adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus ada di dalam hati kita berarti kita hendaknya membiarkan firman-Nya tinggal dalam diri kita, memenuhi budi dan hati kita, serta meresapi tingkah laku kita. Firman itu membersihkan kita. Apabila firman Tuhan sungguh-sungguh diberi tempat dalam hati dan dituruti, halangan akan disingkapkan dan dihilangkan. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, hidup kita menjadi subur dan menghasilkan buah-buah kasih bagi sesama. Buah-buah itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seturut perintah Yesus. Hidup kita menjadi kreatif dan untuk kebaikan. Marilah kita senantiasa tinggal di dalam Yesus, supaya kita menghasilkan buah yang berguna. Ciri yang ketiga, yaitu orang yang hidup di dalam roh adalah percaya atas kuasa-Nya. Ayatnya yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa Allah. Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Kita bisa mengetahui dalam pelayanan Yesus di bumi dan setelah naik ke surga, peranan Roh Kudus itu yaitu pertama, Ia dipenuhi oleh Roh Kudus, Ia dipimpin oleh Roh Kudus, dan Ia dimampukan Roh Kudus untuk melaksanakan berbagai mujizat. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus memperlengkapi para rasul guna melakukan berbagai mujizat. Sebagai orang percaya, mengimani
bahwa kuasa Roh Kudus adalah nyata adanya dalam kehidupan ini. Semua yang telah menempatkan iman di dalam Yesus Kristus akan didiami Roh Kudus secara langsung dan permanen. Roh Kudus masih bekerja di dalam dan melalui orang percaya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kuasanya membimbing kita, mengajar kita, dan memperlengkapi kita untuk bekerja bagi-Nya dan menyebarkan Injil. Kuasa dahsyat Roh Kudus yang mendiami kita adalah sebuah karunia yang tidak layak kita sepelekan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini yang mengangkat topik bagi kita, hidup di dalam roh. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini, di mana keinginan daging menawarkan kenikmatan dan kelezatan, maka kita menjauhkan diri. Bentengilah dengan hati yang selalu dituntun oleh Yesus, serta percaya akan kuasa-Nya. Demikian perenungan firman Tuhan. Saya sapa kita, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.